Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Salazarina dengan NIM 250406061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil pretest praktikum kimia dasar 2 dengan topik yang pertama koloid dan kinetika kimia. Pada pembuatan sol FeOH3, tuliskan reaksi kimia yang terjadi antara FeCl3 dan NaOH. Setelah itu, jelaskan apakah pembentukan sistem tersebut termasuk metode kondensasi atau dispersi. Nah, jawaban saya yaitu reaksi yang terbentuk dari FeCl3 ditambah 3 NaOH menjadi FeOH3 sebagai endapan dan NaCl. FeOH3 yang terbentuk berupa partikel sangat halus sehingga membentuk sistem koloid. Proses ini termasuk metode kondensasi karena partikel kecil berupa ion Fe3 dan OH- bergabung membentuk partikel yang lebih besar hingga berukuran koloid. Nah, seperti itu pada soal nomor 1. Yang kedua yaitu, pada percobaan dispersi amilum, sampel amilum biasa dibandingkan dengan amilum yang telah digerus halus, prediksikan sampel mana yang menunjukkan dispersi lebih baik, lalu jelaskan alasannya berdasarkan ukuran partikel dan penyebaran dalam medium. Dua ini jawaban saya adalah amilum yang digerus halus akan memiliki dispersi yang lebih baik dibandingkan amilum biasa. Nah, hal ini karena ukuran partikelnya yang lebih kecil sehingga luas permukaan lebih besar dan lebih mudah tersebar merata dalam air. Semakin kecil partikel, semakin stabil sistem dispersinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu, pada percobaan emulsi antara minyak dan air. Campuran tanpa sabun akan cepat terpisah karena minyak dan air tidak saling bercampur gitu. Kan pada dasarnya juga air sama minyak itu tidak bisa nyampur ya teman-teman. Jadi sedangkan campuran dengan sabun itu akan lebih stabil. Hal ini karena sabun berfungsi sebagai emulgator yang memiliki dua bagian, yaitu bagian hidrofilik yang suka air dan hidrofobik yang suka minyak, sehingga dapat menjembatani kedua zat tersebut gitu. Ini adalah emulsi minyak dalam air dengan sabun. Jadi ini kepala sabunnya yaitu hidrofilik. Nah, ini adalah airnya ya. Ini air. Terus di sini ada ekor sabun. Nah, ekor sabunnya tuh yang ini atau hidrofobik atau suka minyak. Jadi dia akan menempel ke minyaknya ini dan dia akan menjembatani antara air dengan minyak. Jadi dia mengikat gitu, mengikat. Jadi partikel-partikelnya ini tidak mudah memisah gitu. Nah, itu penjelasan nomor 3. Keempat, yaitu pada uji efek tindal. Dari beberapa sampel seperti Aqueduct, saluran FeCl3, sol FeOH3, dan filtrat amilum, yang paling jelas menunjukkan berkas cahaya adalah sol FeOH3. Hal ini karena partikel koloid mampu menghamburkan cahaya, sedangkan larutan sejati tidak. Gitu. Ini juga dijelaskan ya di sini. Koloid dapat menghamburkan cahaya. Laras sejati Aqueduct atau FeCl3 tidak terlihat. Suspensi kasar atau cepat bergendap. Jadi ada pada uji koagulasi, sol FeOH3 ditambah NaCl, CaCl2, dan Aqueduct sebagai kontrol, prediksikan tabung mana yang paling cepat menggumpal dan jelaskan hubungan hasil tersebut dengan jenis serta muatan ion elektron. Nah, jadi urutannya itu ada CaCl2, terus NaCl2, dan Aqueduct terakhir. Selanjutnya kita masuk ke kinetika kimia. Yang pertama, pada pengaruh luas permukaan. CO3 yang berbentuk keping dengan CaCO3 yang berbentuk serbuk gitu. Mana yang eh, cepat lebih besar gitu, apa namanya? Begitu juga.
Kita masuk ke kinetika kimia. Nah, yang pertama yaitu pengaruh luas permukaan. Jadi di sini tuh dikasih soal CaCO3 berbentuk serbuk dan CaCO3 berbentuk keping. Mana yang lebih cepat bereaksi gitu. Nah, reaksi antara CaCO3 dan asam asetat menghasilkan CaH3, COOH2, CO2, dan H2O. Bentuk serbuk itu akan lebih cepat bereaksi dibandingkan keping karena memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga frekuensi tumbukan antar partikel itu meningkat gitu. Jadi semakin luas permukaan, maka semakin besar pula laju reaksinya itu. Seperti itu. Yang kedua adalah kita lanjut yang nomor 2. Pada reaksi Na2SO2O3, yang kedua pada reaksi Na2SO2O3 dengan HCl, reaksi ini menghasilkan endapan sulfur yang menyebabkan larutan menjadi keruh sehingga tanda silang di bawah kelas tidak terlihat. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengukur laju reaksi karena semakin cepat tanda hilang gitu. Semakin cepat bereaksi karena semakin cepat tanda hilang, semakin cepat reaksi berlangsung. Nah, konsentrasi Na2S2O3 yang lebih banyak akan menghasilkan reaksi yang lebih cepat karena jumlah partikel lebih banyak, sehingga tumbukan ini lebih sering terjadi gitu. Nah, seperti itu. Lanjut yang ketiga, arus suhu terhadap laju reaksi. Nah, reaksi yang dilakukan pada suhu lebih tinggi akan berlangsung lebih cepat dibandingkan suhu kamar. Hal ini dijelaskan dengan teori tumbukan, yaitu pada suhu tinggi energi kinetik partikel meningkat sehingga tumbukan terjadi lebih sering dan lebih banyak tumbukan efektif. Nah, yang keempat itu adalah penguraian H2O2. Jadi, pada penggunaan katalis dalam reaksi penguraian H2O2, reaksinya adalah 2H2O2 menghasilkan 2H2O dan O2. Katalis seperti MnO2, Ki, atau ragi berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, katalis ini tidak habis selama reaksi berlangsung sehingga dapat digunakan kembali. Jadi, katalis ini tidak mungkin habis bereaksi gitu. Nanti pada akhirnya nanti akan digunakan kembali. Seperti itu. Yang kelima yaitu perhitungan laju relatif. Laju relatif dihitung dengan rumus 1/waktu. Jadi 1/T itu 1/waktu. Jika waktu reaksi adalah 20 detik atau 20 S, maka laju relatifnya adalah 1 dibagi 20 yaitu 0,05 per detik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil waktu reaksi, maka laju reaksinya semakin besar. Nah, itu semua adalah ya, soal-soal untuk pretest pada topik koloid dan fisika kimia. Nah, pada kesimpulannya, sistem koloid dipengaruhi oleh ukuran partikel dan muatan, sedangkan laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.